Tadi mau nanya apa? Ini kita ngobrolin apa sih? Mau ngobrolin apa? Saya sering baca di buku maupun di medsos tuh Ustaz, banyak tentang pengobatan menghancurkan jin. Padahal Ustaz, dalam ayat Al-Quran dikatakan tuh, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah Allah maksudnya. Betul. Kalau dia dibacakan Al-Quran Hancur. sampai hancur, lah bagaimana dia mau beribadah baca Al-Quran Ustaz? Iya. Saya bingung jadi Ustaz. Iya. Sebenarnya seperti apa sih seperti ini Ustaz? Iya, itu budaya salah sebenarnya. Jadi banyak orang, ada beberapa orang yang lihat sangat keras kepala bahwa semua jin itu kafir. Ada itu beberapa orang dan klannya Selalu bilang selalu jin itu kafir. Ada, saya tahu ya. padahal Loh, kalau boleh seperti itu kalau memang dia tidak tahu agama sih silahkan. Saya tidak bilang tahu boleh, agama Islam. silahkan. Tetapi kalau dia umpamanya seorang pemuka agama, umpamanya seorang pendakwah, kalau dia bilang semua jin kafir, kayaknya dia belum pernah membaca surat jin deh. Kalau saya, menurut saya gitu, saya ringan aja gitu. Kalau bisa baca aja dulu, gitu. Baca aja dulu surat jin itu sampai selesai. Surat jin aja nggak usah banyak-banyak dulu, kan gitu ya. Nanti biar dia itu paham. Orang yang selalu bilang jin itu semuanya kafir, biar paham, gitu loh. Apalagi dia itu banyak atribut yang kelihatannya Islami di dia itu. Tapi ya itulah namanya orang Islam kan belum tentu benar di hadapan Allah Ta'ala. Makanya kalau tadi ditanyain sama Pak JJ itu, iya betul, saya juga sering nih, kalau jin dibacakan ayat ini hancur, gitu. Kalau jin dibacakan ayat ini kebakar, kalau jin dibacakan ini. Orang yang menyebarkan pelajaran seperti itu tidak sadar kalau dia seorang muslim. Kalau dia bukan muslim nggak ada masalah menurut saya. Tapi kalau seorang muslim harusnya dia berpikir, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu ayat dalam Quran itu mudah menceritakan, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku, kata Allah. Ya, betul ya. Jadi Allah itu menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Beribadah itu untuk apa? Contohnya ya sholat. Ya barangkali membaca Quran, itu kan ibadah, dan melakukan perbuatan-perbuatan baik yang dianjurkan oleh Rasul, yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala melalui Quran. Nah, kalau jin itu memeluk agama Islam, ya, atau mau memahami tentang Islam, dia kan tetap harus baca Quran. Nah, kalau ada orang Muslim bilang jin itu kalau dibacain surat ini hancur, itu nggak relevan. Nggak pas. Kenapa? Lah berarti nanti jin yang dibacakan aja baru sudah hancur, apalagi kalau dia baca Quran, kan lucu gitu. Iya kan, Aji? bunuh diri. Nah, itu namanya bunuh diri, dan itu tidak mungkin kalau saya. Tapi alasannya katanya kan itu jin kafir. Loh, dari mana dia tahu itu jin kafir Iya. atau bukan Muslim, kafir? iya. Itu gimana? Iya, itu? karena memang orang yang seperti itu gelap mata. Harus hati-hati. Dia harus hati-hati. Kalau dia menerangkan pelajaran itu salah, Ya. selama hidupnya itu akan tercatat sebagai dosa jariah. Itu yang tidak pernah dipahami, apapun sebenarnya. Makanya kenapa kita harus memahami bagaimana seseorang itu mamanya didolimi oleh orang lain. Ada dalam Quran suruh memaafkan, Ya. suruh mendoakan agar dia diselamatkan oleh Allah. Kan seperti itu. Saya mamanya menangani di MNC TV mamanya kasus-kasus yang banyaknya kesurupan. Karena memang banyak orang kesurupan yang dibacain itu nggak pernah bisa sembuh. Karena dia meyakini, yakin yang salah sebenarnya. Walaupun itu urutannya punya guru, lah kan kenyataannya nggak bisa, mau bilang apa? Kok nggak mau ngakuin? Oh, kamu itu jadi gimana? Wong jelas dalam Quran itu sudah dijelaskan cara-cara
menyelesaikan seperti itu. Walaupun ayat yang satu dengan yang lainnya itu plot-plotnya beda-beda, kalau itu kita rangkaikan itu bisa menjadi cara-cara penyembuhan sebenarnya. Cuma orang nggak mau tahu atau dia dibutakan. Makanya kenapa saya itu kalau dalam membantu menyelesaikan masalah-masalah yang kesurupan, kena sihir, saya nggak membaca salah satu surat atau beberapa. Kenapa ya? Saya tahu surat-surat yang dibaca, yang sering dibaca itu memang nggak ada relevansinya untuk sihir, untuk membunuh jin, untuk membakar jin, nggak ada gitu. Sehingga lah gimana, memang nggak ada. Kan mending doa biasa aja, di situ ada jin sihir, ya doa pada Allah Ta'ala, ada jin sihir. Orang sihir itu pasti baca mantra, ya Allah dia ngirimkan mantra, ya mohonlah pada Allah Ta'ala itu ada mantra. Dimasukkan, kenapa dimasukkan? Lihat nggak? Saya nggak lihat, tapi tahu kalau orang kena sihir, pasti mantra itu sudah masuk kan? Secara real kan seperti itu. Jadi kita bisa sebenarnya diskusi untuk menyelesaikan itu bisa. Jadi, itu yang tidak dipahami, sehingga orang itu tidak mengetahui bahwasanya kalau dibacain Quran hancur. Enggak, kalau yang jinnya bilang panas-panas. Nah, ini yang memang harus diketahui. Jin yang panas-panas itu bukan mendengar ayat Qur'annya dia panas. Karena orang yang baca Quran niatnya bukan kan Allah Ta'ala, banyak jin yang datang. Jin yang di dalam itu bilang panas karena ada jin yang datang. Tempur gitu Mas. Bukan tempur, ya datang aja. Kayak intinya umpamanya kamu yang bacain patung umpamanya, kamu bacain konsen, memang kamu fokusnya ke dia, kamu baca, ya nanti banyak jin yang datang ya mau ngerubungin ke tuh. Itu kan nggak pernah dibahas itu. Emang dia tahu jin, dia tahu itu apa, kenapa dia panas? Nggak pernah tahu. Karena dia bacain surat ini, dia kepanasan. Karena orang kan hanya karena kebiasaan, tapi suatu ketika dia nangani nggak panas. Memang harusnya berpikir seperti itu. Nah, orang Islam itu dikasih otak itu untuk berpikir, bukan untuk ngikutin yang belum tentu itu benar sebenarnya. Ustaz kan kalau saya lihat di siraman kolbu sering mengajak ngobrol jin yang ada di dalam tubuh seseorang tuh. Mungkin nggak seseorang itu mengajak ngobrol jin di dalam tubuh seseorang itu melalui ayat-ayat Al-Quran? Maksudnya mengingatkan nih ayat nih supaya diingat nih sama si jin ini supaya jangan ada di tubuh gitu, seperti itu. Ini bener, nah ini baru bener. Jadi membaca Quran itu sama kita itu ngaji, Pak Haji. Ngaji, ngerti kita ngaji. Ngaji kan ada ustadznya ngasih ayat ini maksudnya ini, ayat ini maksudnya ini, kan ngaji. Lah kan sama kalau bacain surat tertentu itu kan ngaji namanya. Sama itu artinya ini kan gitu. Kalau jinnya sering dengerin ya mana dia panas ya enggak. Nah yang panas itu kali jin-jin hutan sana, gunung atau di dalam laut kali ya. Karena dia nggak suka denger yang itu, marah dia. Tapi bukan karena panas, karena enggak, dia nggak suka aja. Sama seperti preman ketemu sama polisi, ya nggak suka premannya. Seperti itu, tapi jangan itu dianggap bahwa ayat Quran ini yang menyelesaikan. Enggak, kalau dia ketemu sama jin-jin yang ada di kota, di pinggiran, di desa, ya jinnya menyantai aja. Jinnya menyantai aja. Tanyain aja yang sering-sering baca itu, bener bisa nggak dia? Kan gitu, karena apa? Karena memang selama ini saya mengamati, saya meneliti teman-teman yang baca itu. Saya tunggu, bisa nggak? Kagak. Mau berapa hari lagi itu? Emang nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Memang nggak ada referensinya. Nah, kalau Pak Haji tadi benar. Pada saat seseorang baca Quran, itu pun harus yang baca Quran niatnya karena Allah. Bukan untuk mengusir jin. Sehingga kalau niatnya karena Allah, jin santet yang ada di tubuh seseorang itu seperti dinasehatin. Oh ini nggak boleh, buat dolim itu nggak boleh, buat ini lo neraka. Kalau kamu itu besok itu sebagai jin kafir, kamu akan masuk neraka, kan gitu keterangan dalam Quran itu kebanyakan. Sehingga jinnya sadar. Sehingga jinnya sadar kalau mau keluar. Kalau nggak bisa kan ya harus dibantu keluar. Kalau jin sudah masuk ke tubuh manusia itu nggak ada yang bisa ngeluarin. Saya senang di dalam. Karena memang dia sendiri juga nggak ada kodrat untuk keluar. Kodratnya keluar jin itu sebenarnya dijawab
di dalam Quran. Dia menjadi seorang yang baik. Nah, baru itu nanti dia baik. Orang itu baik, jin sendiri akan keluar dari itu. Nggak betah. Karena orangnya baik. Janganlah seperti itu. Iya. Jadi ya, pada waktu orang baca Quran, yang baca itu kan ngebut itu. Mana jinnya denger tahu ya nggak tahu. Coba kalau mikir coba, kan ngebut itu apa maksudnya apa itu? Coba kalau ada apa namanya pengajian gitu ya. Coba di dalam taklim itu ustadznya ngaji cepet kayak dia itu bacain santet. Emang paham ini yang datang ini? Enggak. Paham nggak Pak Haji? Pak Haji kan ini sekolahnya Islam nih, langsung nih, paham nggak kira-kira? Itu kan cuma baca surat ini, kan gitu aja tahu. Itu kan baca suratnya dengerin aja. Tapi maksudnya apa? Ya kan nggak tahu. Mirip seperti itu. Nah ini nggak pernah terpecahkan. Kalau saya mikir, kok dia bilang panas, kenapa panas? Oh, gua taunya banyak yang datang ngerubungin dia. Dia bilang panas. Dikira selesai, enggak, berjam-jam ya panas-panas saja. Besok ya kumat aja lagi. Kan seperti itu. Nah ini nggak pernah dibahas di nasabnya dia, nggak pernah dijelaskan karena memang nggak ada yang bisa jelasin seperti itu, emang nggak ada. Malah ngajarin. Nah, ya malah ngajarin bacain ini. Bacain aja kalau memang bisa. Silakan aja, nggak apa-apa. Tes aja. Akhlak. Nah di akhlak inilah saya itu sebenarnya mau menyampaikan kenapa Rasulullah itu dilahirkan di muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Jangan buat main-main kalau malaikat Jibril itu memberikan kata-kata tersebut, itu berarti dari Allah Ta'ala menyempurnakan akhlak. Berarti akhlak ini juga menjadi iman. Kalau memang itu akhlaknya baik, itu menjadi iman, itu ibadah. Makanya jangan main-main. Siapapun orangnya, orang biasa maupun orang yang tahu agama, tapi kalau akhlaknya jeblok, jelek, hancur sholatnya, hancur pasti. Nggak bisa untuk main-main. Jadi semuanya harus tertib, ya sholatnya tertib, ya memahami Qurannya tertib, ya diamalkannya ya tertib, akhlaknya ya sehari-hari ya tertib. Nah itu baru semuanya dongkrak semua. Naik pasti. Nah itu dilihat nanti sholatnya. Orang sholat itu ya memang nggak cuma secara fisiknya sholat, tapi hatinya itu mengikuti apa perintah Allah. Kita disuruh sholat aja ngikut. Nah berarti kita mengikuti perintah Allah Ta'ala yang lain, termasuk akhlak itu harus baik. Nah di situ saya mau menyampaikan bahwa akhlak Rasulullah yang baik, tidak emosi, tidak marah, kan gitu. Makanya ada hadis latadok walakal jannah. Makanya dia ada emosi, ada kekakuan, ada ego, itu dibacain kayak apa? Nggak bisa. Iya emang nggak bisa. Mau dibacain ayat Quran, iya emang nggak bisa. Udah menjauh kan antara ayat Quran dengan orang kesurupan, ditambah sifat makin jauh. Nah, iya nggak bisa. Makanya berkali-kali sudah dibaca-bacain ini, 8 tahun itu dibaca-bacain terus. Emang nggak bisa. Dikiranya keluar, padahal di dalam situ. Dukunnya dilihat ini, mau dukunnya kan di dalam nih mas. Dilihatin, oh ini mah anak kemarin sore. Walaupun dia baca Quran, ini anak kemarin sore. Karena dukunnya melihat itu ilmu. Bukan hebatnya, itu ilmu dukunnya. Nah ini anak kemarin sore. Makanya nggak pernah bisa. Nah itu harusnya berpikir gitu loh. Iya ya memang kenyataan begitu. Kan ngomongnya nggak akan bisa ngobatin. Loh kan begitu kata-katanya. Bisa jadi dukun ini sudah lebih dulu buka praktek daripada yang obatin. Persoalannya itu dia nggak cuma ilmunya nggak di titik itu. Banyak dia itu nyantet orang lain, dan kalau diobatin dengan baca-bacaan Quran itu dia ngerti, oh ini nggak ada efeknya. Nggak ada efeknya. Nggak ada efeknya. Tapi dukun itu paham ini nggak ada efeknya. Kalaupun misalkan ada jin dalam tubuh, kan biasanya gini Pak Ustadz, orang dibacain nih, tiba-tiba makhluk dalam tubuhnya tuh bacain juga ayat yang sama dengan suara yang lebih enak gitu. Nah itu biasanya dukunnya juga bisa ngaji. Bisa ngaji juga ya. Iya. Tapi kan kalau sekedar cuma ngaji ya, oh ini kayaknya mau pamer kali gitu ya. Iya. Pamer ayat kan. Iya. Saya lebih bagus loh. Iya, Gitu ya. Gitu iya, ya. emang benar. Banyak banget yang kayak gitu. Iya banyak, sangat banyak sekali. Makanya harus hati-hati. Kenapa akhlak itu harus kita munculkan setiap saat, setiap hari, yaitu
bisa ya saya pikir. Apa dia nggak kepanasan kan? Lu kan nonton film kan begitu, dibacain panas gitu. Kepanasan itu sebenarnya gini loh prosesnya. Proses kepanasan itu kan belum pernah terjawab. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Jadi itu gini, ini saya membuka iya yang panas. Itu gimana Jadi tuh? gini. Jadi sesuatu yang menjadikan jin di dalam tubuh itu panas, itu sebenarnya orang yang membaca sesuatu itu tadi. Sebenarnya niatnya bukan karena Allah, tapi karena ngobatin, ngusir jin dan sebagainya. Nah, karena dia niatnya bukan karena Allah, datanglah. Karena bacaan itu datanglah jin banyak. Nah, karena datangnya jin banyak ini, jin yang di dalam tubuh itu merasa nggak nyaman, kepanasan. Jadi bukan panas karena mendengar ayat-ayat Quran. Enggak. Menurut saya loh ya. Karena kalau orang, dia kepanasan karena mendengar ayat Quran, enggak. Kenyataannya yang tadi, ibu-ibu tadi, ya nggak apa-apa, ini bacain kali-kali. Mama Pak Ustadz, berarti begini, seumpama jin dalam tubuh orang itu lebih lemah daripada jin yang masuk dari bacaan tadi, panas. Seumpama jin dalam tubuh ini tidak lebih lemah, dia bisa aja ngikutin bacaan orang itu. Bisa ngikutin, gitu. Jadi kalau jin di dalam itu sihir, ilmu dukunya lebih tinggi aja, mereka yang jin-jin yang datang karena niatnya bukan karena Allah itu ya diketawain. Diketawain. Jadi itu selama ini memang belum pernah terbuka. Iya. Belum pernah. Siapa yang mau cerita seperti itu? Nggak ada. Kan ada yang gini nih. Itu buktinya didoain dia kepanasan, berarti ilmu yang doain bagus kan gitu ya. Tapi ada juga, kenapa itu masih doain kok malah ikut baca Al-Quran? Iya, itu nggak jawab. Itu sama seperti kalau orang baca Quran sebelahnya orang non Muslim. Bahwa selama dia baca Quran orang non Muslim dengerin biasa ya nggak akan kepanasan. Itu realnya itu gitu loh. Coba pakai real gitu loh. Iya, logika. Ya nggak akan panas walaupun dia non Muslim. Dia memang bacaan biasa. Yang jadi panas itu adalah ayat Quran itu petunjuk dikerjakan. Nah orangnya sendiri itu yang jin sendiri itu nggak nyaman. Nggak nyamannya itu juga dia nggak ngerti kenapa saya nggak nyaman gitu. Itu. Nah itu dia nggak merasa panas kadang-kadang. Wah banyak yang nggak merasa panas tapi saya nggak nyaman dengan dekat sama orang itu. Mendoakan orang dengan mendoakan diri sendiri beda nggak Pak Ustadz di hadapan Allah? Begini, ada tetap beberapa tahapan. Yang baik itu semuanya baik, bisa mendoakan diri sendiri kalau intinya kita itu ingin dikuatkan iman, Islam, ihsan kita, ya itu ingin dikuatkan, boleh silakan. Tetapi doa itu apa yang terjadi atau yang diucapkan kita itu kan kita ngerti ya. Kalau doa rata-rata manusia itu yang dipingin ya duniawi kan begitu ya. Nah itu berarti yang masuk adalah nafsu. Nah mendoakan orang itu juga baik. Kalau orang itu mendoakan orang lain itu sama seperti mendoakan untuk dirinya sendiri. Jadi makanya orang yang mendoakan orang lain itu baik jika dia niatnya karena Allah. Kembali pada orang tersebut karena Allah. Tapi kalau ada orang dia itu di dalam doanya dia sebenarnya sudah menginginkan sesuatu bukan karena Allah Ta'ala, Allah Maha Tahu. Berarti dia menginginkan duniawi untuk dirinya sendiri. Nah Allah Maha Tahu. Tapi itu dikabulkan sama Allah apa? Enggak. Walau alam itu hanya Allah kalau saya. Kalau dikabulkan berarti menjadi penguji orang tersebut. Sama seperti tadi momennya Ibu Jayanti itu dia diberi kesembuhan selama 8 tahun itu nggak bisa ngapa-ngapain di sini. Alhamdulillah diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Tapi kesembuhan itu penguji. Ya bagi Ibu Jayanti, ya bagi kita itu penguji. Apa yang saya ceritakan? Apakah pada waktu selesai itu saya ujub, ya sombong? Saya tetap bilang bukan. Itu ada ilmu yang mau saya sampaikan. Ilmu apa? Itu Islami. Yang mana tentang akhlak itu Islami.
Ilmu yang mana? Tentang sihir. Kita doakan kepada Allah Ta'ala. Karena yang punya ilmu paling tinggi itu Allah, bukan saya. Sama seperti umumnya Nabi Musa. Nabi Musa nggak ngerti dia bawa tongkat. Suruh aja sama Allah Ta'ala. Lemparkan tongkat. Nah ini ikutin Allah aja. Ikut perintah dong. Ikut perintah aja. Perintah benar. Nah inilah yang harus kita pahami. Bahwa kalau Allah itu maha, ya udah kita serahin sama Allah Ta'ala. Misalnya kita berdoa, ya berdoa. Gitu. Fakiran tadi itu menarik itu ya. Menarik kan di Al-Quran ada ayat Faizamar itu bahwa yasfik itu ya. Iya, betul. Nah, itu sunatuannya ya ada yang ke dokter, ke tabib, ke dukun, ke orang pintar. Iya, Dan ini ada kan juga sunatuannya betul, nih. yang menghubungkannya ke Al-Quran sebagai sifat Ustaz. Nah, biar kita nggak salah, Oke. ayat Al-Quran diselupin air minum, kemudian dibakar minum dan sebagainya. Ini lebih ini lagi yang nih. disebut sifat itu apa Memang ini? kita kan ngaku ya. nggak mengikuti kita yang seperti ini. Ada Al-Quran dibakar itu kan Masya Allah, astagfirullahaladzim. Sebenarnya beliau matang. Nah, kemudian kita mulai dibagi-bagi nih. Ya satu, kalau yang namanya ke dukun atau ke tabib saya tidak tahu nih. Yang jelas janganlah. Ini dari dasar kefakirannya. Dari berarti. dasar ini harus kita seleksi. Kemudian ke dokter, boleh langsung ke dokter ya. Tapi harus hati-hati. Ke dokter pun kita harus hati-hati. Minum obat pun kita harus hati-hati. Ada sesuatu yang mau kita inginkan tentang penyakit kita untuk sembuh, betul kan? Benar. Berarti kalau kita mau ke dokter, kita harus berubah dulu. Mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Jadi tahu bahwa sakit itu dari dosa-dosa kita. Kalau tidak, oke, kita langsung pergi ke dokter. Betul ya? Iya. Kita tidak memohon ampun kepada Allah. Berarti kita tidak tahu bahwa sakit itu sebenarnya ada dosa kita. Paham ya? Kalau kita langsung pergi ke dokter, bisa nggak itu dikatakan itu dokter itu penyembuhnya? Nggak untuk orang-orang tertentu. Akhirnya dia ngomong, dokter sana lo hebat. Iya. Oh iya. Bukan Allahnya. Ada ininya. Iya. Pasti. Nah itulah yang mulai melakukan sesuatu kemusyrikan kita. Bukan saya bukan anti dokter. Enggak. Jadi kemusyrikan nggak kerasa itu. Iya. Iya. Yang akhirnya, cuma kalau sering ke dokter lo jadi sembuh. Belum tentu. Udah. Lah iya. Makanya di situ nggak ada Allahnya. Cuma kalau sudah mau tobat, mohon ampun, disitulah kita harus pahami. Kalau sudah beberapa hari, berapa minggu belum sembuh, diberikan oleh Allah, doalah. Nah ini untuk mau ke dokter, berdoalah untuk ke dokter. Ya Allah, aku sudah tobat, tapi badanku masih tidak enak. Ya, aku akan berikhtiar untuk ke dokter atau ke rumah sakit. Izinkan aku ya Allah untuk berikhtiar mencari kesembuhan. Ini orang hebat. Dia bener. Caranya benar. Adabnya rapi. Loh, kan benar. Iya benar. Jadi dia tidak meninggalkan Allah sama sekali. Dia mencari, dia ikhtiar. Kalau ke dokter belum sembuh. Ya Allah, saya belum sembuh. Carilah saya. Iya benar. Lihat acara Siraman Kalbu, lihat doa-doanya, aminkan. Banyak yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala kesembuhan melalui doa ngaminin. Saya nggak ngajarin sesuatu yang jelek. Benar. Kalau Doa enggak, gitu. ya doa aja, benar, serius deh kan, ngajarin untuk taubat. Nah inilah sebenarnya harus kita ketahui. Tadi Pak Haji Hasan sudah sangat benar sekali. Nah pada waktu kita mencari tahu bahwa banyak sekali ayat Quran menceritakan Quran itu syifa. Nah syifa inilah, pengobat inilah nggak pernah diurai. Sebenarnya pengobatnya Al-Quran itu bukan ayatnya secara langsung, tetapi adalah pengetahuannya untuk diamalin. Contoh, kita menjadi sifat pengetahuan tentang apa namanya musibah, bahwa musibah itu disebabkan dari salah dan dosa. Ada ayatnya, betul ya? Ini kan harus kita urai nih. Berarti kalau itu dari salah dan dosa, berarti saya harus tobat. Kenapa nih? Ini Ustadz nih, dengerin nih. Ustadz kan pengalaman dengan kita nih. Setelah tobat, narasumber yang di Senaman Kalbu diberi kesembuhan nggak sama Allah? Itulah sifatnya. Itulah sifatnya. Ada pengakuan tobat. Ada tobatnya, ada paham, ada ngakuin kesalahannya. Itu sifat, akhirnya sembuh. Bukan kita yang hebat. Bukan. Allah yang ngasih. Allah yang ngasih, karena
jalannya, ilmunya jelas, jalannya kita kerjakan. Pintunya dibuka semua. Pintunya dibuka sama Allah Ta'ala. Bukan saya yang hebat. Ada juga Ustaz yang dimaksud syifa yang saya dengar. Jadi Quran sebagai media untuk ru'yah nafsiyah. Dia membaca dengan jahro, telinganya dengar, hatinya meresap, itu juga bisa juga menjadi sifat saja. Oke, sifat seperti itu harus ada petunjuknya. Petunjuknya satu ayat, yaitu wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Satu. Yang kedua adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini harus kita ketahui beneran. Jadi satu dengan yang lainnya itu akan Berkesinambungan. iya, berkesinambungan. Kenapa? Jika diperdengarkan ayat Quran, maka dengarkan, perhatikan, dengarkan, perhatikan agar kamu mendapat rahmat. Ini belum selesai. Dengan satu, ada orang baca Quran, yang satu mendengarkan. Yang lainnya adalah ayat yang tadi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Betul ya? Berarti sholat itu harus lillahi ta'ala, tidak ada unsur duniawi. Termasuk ibadah harus lillahi ta'ala, tidak ada unsur duniawi. Nah, ibadah kita ambil baca Quran. Baca Quran harus lillahi ta'ala, tidak ada unsur duniawi. Jadi yang menjadi sifat itu adalah orang yang membaca Quran niatnya karena Allah, bukan untuk ngobatin. Harus difahami karena ayat-ayat berkesinambungan. Kalau niatnya baca Quran, ada orang nih baca Quran, Pak Hasan baca Quran nih, dari awal dia di masjid aja baca Quran biasa aja, nggak perlu dilakukan baca Quran. Nah, saya denger nih, wah, udah bacaan Quran, saya pengen dengerin di belakang, dengerin bukan dengan apa-apa, lillahi ta'ala. Nah, inilah sifat yang terjadi, itu yang terjadi dengan pembacaan Quran yang lillahi ta'ala. Yang satu mendengar lillahi ta'ala, jujur kalau boleh saya cerita, itu jin itu keluar sama-sama lillahi ta'alanya. Nah, ini kenapa saya ngamati. Kalau membaca Quran niatnya bukan lillahi ta'ala, untuk ngobati, banyak yang datang dan mengunci lah, kan bingung. Yang ada nambah. Yang ada nambah. Ya, ini yang jadi. Nah, ini yang harus, ini yang orang tidak pernah Kembalikan lagi ke Allah. ke Allah. Sebenarnya ke arah sana. Nah, ini yang tidak pernah diketahui. Lah kan saya itu kayak orang yang, loh, yang ini masuk, yang ini keluar, pada sama-sama bacaan Qur'annya. Iya. Lah kan bingung Tapi awalnya. ternyata beda ya. Lah ternyata beda, nggak taunya memang niatnya. Iya. Yang satu niatnya karena Allah baca di masjid karena pingin ngabisin waktu kosong, ya udah saya baca Quran, dia aja ngaji. Saya dengerin, lirik-lirik, saya dengerin. Itu saya buktikan, saya buktikan ya. Pada waktu di Masjidil Haram, setiap kali sholat imamnya baca bacaan Quran tuh, sholat kan? Itu kalau sholat ini, depan saya ini kan makmum nih, dibacaan Quran. Biasanya kan ayat-ayat surat-suratnya kan ayatnya kan yang dibaca Waalaikumsalam. Ayatnya kan agak panjang. Biasanya kan beda masalah. Ini lucu. Jadi yang keluar itu nanti di dada, nanti yang di kaki keluar, itu. Jadi benar kan? Oh, ini sehingga saya mengetahui, oh ini betul-betul dari Allah beneran yang begini. Memang begitu yang saya amati di Indonesia, begitu. Nah, ini hanya bedanya di situ. Nah, inilah yang sebenarnya harus kita ketahui. Kenapa niat itu harus satu, lillahi ta'ala. Cukup. Alhamdulillah diberitahu. Besok udah nggak boleh loh Pak Haji. Diberitahu ya. Besok udah nggak boleh. Jadi diberi apa? Diberi tempe. Besok kan puasa sunnah. Kita Iya. mumpung. Iya, mumpung ini. Jadi insya Allah seperti itu. Makanya harus hati-hati. Bahwa orang nggak tahu. Nah, inilah yang bisa diceritakan. Kenapa? Karena banyak yang sering dibacain. Ini yang kemarin itu yang di sini berbulan-bulan dia dibaca-bacain itulah, ya. Jadi mana niatnya tidak lillahi ta'ala. 1 bulan kalau nggak salah, betul ya Pak Haji ya? 1 bulan. 1 bulan full, nggak bisa keluar. Nah di sini
hanya doa biasa, ini salahnya di sini, doa biasa, selesai. Gimana? Hilangnya di sini, hilangnya di sini, hilang. Alhamdulillah. Sekarang ketemu sama saya gimana? Enggak takut sama Ustadz sekarang. Nah, apa bedanya? Itu pembuktian. Silakan kalau nggak ada yang namanya main-main. Saya dakwah, nggak ada permainan di sini. Umpamanya kreatifnya bermanis settingan, nggak ada settingan. Serius, full. Kalaupun umpamanya di siraman kolbu itu ditutupin daun dan sebagainya, karena itu kesurupan beneran. KPI melarang kita untuk menyiarkan ya Pak Haji ya, sehingga kita juga menghormat sama KPI ditutup. Walaupun kadang-kadang pemirsa dulu, kok ditutupin? Emang dilarang sama KPI. Ada aturan-aturan. Ada aturan, kita ikutin lah istilahnya. Cuma nanti ini nih di Ustadz Danu Official nih YouTube-nya nih, itu biasanya nanti yang betul-betul unsensor. Jadi betul-betul apa yang terjadi di situ terbuka. Kita buka inilah yang terjadi sebenarnya. Seperti itu. Nah, ini yang harus kita ketahui, bagaimana Quran tadi menjadi syifa. Paham? Kalau baca Quran boleh, tapi niatnya lillahi ta'ala. Yang mendengarkan boleh, niatnya juga lillahi ta'ala. Sama. Semakin yang baca Quran itu imannya kuat, semakin yang keluar dari tubuh jinnya juga banyak. Nah itu beda. Lucunya ya. Itu lucu, itu bagi saya lucu. Makanya ya Allah, ini teka-teki hidup gitu. Nah itulah bedanya antara dunia dan akhirat. Kalau kita ingin mencari pahala dunia, lillahi ta'ala. Kalau kita ingin mencari pahala dunia, pahala itu bukan dunia, sebenarnya jelek banget kalau pahala ya. Jadi kenikmatan dunia ya kamu itu nanti setelah kamu mati kamu nggak ada amal ibadah. Itu aja. Itu aja kamu dikasih apa harta. Umpamanya Ustaz baca surat ini, baca sholawat untuk kaya, bisa aja dikasih, bisa, tapi belum tentu juga bisa. Tapi sholawatnya karena tidak lillahi ta'ala nggak masuk. Batas di situ doang. Batasnya di dunia. Besok di akhirat ya Jadi ketemu. ada kemungkinan orang yang sholat, ibadah, puasa, pasti akhirat belakang ada. Memang ada. Itu yang merugi karena dia tidak mencari lillahnya Allah. Tidak. Nah itu memang benar. Makanya doa-doanya kadang-kadang juga belum dikabulkan sama Allah Ta'ala, memang seperti itu. Nah ini yang kita harus hati-hati, saya termasuk. Karena mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Silakan ke dokter, tapi ada aturannya. Saya untuk dokter enggak anti, enggak, malah saya suruh ke dokter udah belum ke dokter selalu. Mas Bobi sudah ke dokter belum? Karena saya itu juga menginginkan beliau juga dilibatkan gitu. Seperti itu. Terima kasih Ustaz. Tambah ilmu banget ya Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat. Guys, Ustaz Abe guys. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat ya. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Oke, Mbak Sesi ada yang bertanyain, mungkin tadi ada yang belum tersampaikan saat di depan gitu kan, mau ditanyain sama Ustadz gitu kan. Iya, gini Ustadz, ini maaf ya gitu. Ada beberapa temen gitu yang pernah menonton saya waktu pertama kali jadi bintang tamu Pak Ustadz gitu. Terus mereka punya pendapat kayak, Ses, Ustadz Danu itu kan lebih ke musyrik, ngobatin orang kemasukan apa gitu. Kalau mau sih jadi bintang tamu kayak gitu. Itu tuh bagi aku kayak kalau menggurui sih gitu. Ini anak-anak muda yang baru pada hijrah gitu. Aku kayak kalau menggurui, kalau lo nggak mau jadi bintang tamunya nggak usah gitu. Jadi kayak mereka, iya gue di calling berapa kali ini nggak mau gitu. Ya usah kalau nggak mau. Kalau gue mah seneng diundang Ustadz Danu, bener diundang lagi kan? Memang harus ucapan gitu ya. Gitu. Jadi bagi aku yang gak usah menggurui lah gitu. Toh juga kita tahu latar belakang mereka juga. Jadi menurut Ustadz Danu nih untuk orang-orang yang baru berhijrah yang kayaknya tuh udah lebih dari nabi gitu ilmunya. Iya kayaknya tuh udah langit ke-8 mungkin lewat gitu. Kayak gimana gitu Ustadz? Ya, sebenarnya gini, kalau saya sih gampang. Ada banyak dalil yang saya pergunakan untuk mensikapi orang-orang seperti itu. Satu,
wala tajassasu. Ini harus nih kita pegang nih. Jangan mencari kesalahan orang lain. Wala yaktab ba'dukum ba'do, ya. Belum tentu kelompok kita atau kita itu lebih benar dan lebih baik daripada kelompok orang yang kita omongkan. Allah itu menulis di dalam situ karena orang-orang ini dia merasa otaknya dia yang berpikir. Nafsunya yang dia kedepankan. Bukan ilmunya yang dia perhatikan. Tapi dia tidak tahu di situ ada apa, nggak akan tahu. Karena dia sudah dicekokin sesuatu yang belum tentu yang nyekokin itu benar. Iya benar. Contoh mamanya, sekarang dukun. Yang menyelesaikan dukun itu siapa? Kan kita nggak tahu. Apakah seorang ustadz atau seorang muslim tidak boleh menyelesaikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan dukun? Kan pertanyaan begitu. Islam itu rahmatan lil alamin. Berarti semua persoalan di dunia atas izin Allah bisa diselesaikan. Itu nomor satu, atas izin Allah. Kalau dia bilang musyrik, ya nggak musyrik yang apa? Itu harus diganti. Yang kayak mana yang nggak musyrik nih? Persoalannya yang dia merasa tidak musyrik, mampu nggak menyelesaikan? Oh, kan begitu. Harus ada adu ilmu nih. Harus ada adu ilmu walaupun saya nggak pernah ngomong nih. Karena saya kalau ngomong di TV berarti saya bisa nyakitin saudara saya. Saya nggak mau. Statement saya itu sebenarnya sering saya munculkan, cuma orang nggak ngerti itu statement ayat itu apa maksudnya, nggak ngerti. Contoh, ini saya kasih contoh. Yang nggak musyrik itu yang bacain Quran mamanya, mama, ya. Saya nggak perlu jawab kalau yang itu. Cukup saya limpahkan pada asisten saya, Ustadz Asep. Itu aja saya. Saya nggak perlu jawab. Ustadz Asep itu udah kenyang makan asam garam yang seperti itu. Karena tinggal di Madura. Iya serius nih. Ustadz terangin nih. Kalau umpamanya yang tidak musyrik itu baca Quran umpama. Ustadz Asep tahu, ngerti dalilnya, kemudian belajar, kita sama-sama belajar. Kemudian Ustadz Asep juga pernah menjadi narasumber yang terpaksa. Saya sendiri juga terpaksa berdoa. Jelasin nih. Ini ilmu masalahnya ya. Nanti saya tambahin. Ya mungkin gini aja Mas Esi ya. Karena saya mengenal Ustadz Danu itu hampir setahun ya Ustadz ya? Iya, setahun kurang lebih ya. Dulu saya termasuknya salah satu praktisi. Praktisi. Jadi kalau ada yang sakit saya doain gitu kan. Bacaannya apa? Dari Al-Quran. Tapi ternyata setelah kesini dapat pencerahan ketika kita membaca Al-Quran tapi niatnya tidak lillahi ta'ala, justru itu malah mengarah ke arah yang kurang baik, kurang bagus. Karena ada sesuatu yang masuk. Kalau saya nggak bohong, maksudnya gini loh, Ustadz itu ya saya tes yuk baca ini, arahin kemana? Arahin ke tangan, baru ngeh. Loh, terus yang masuk ke tangan saya apa? Itu. Nah itu saya juga berpikir. Saya nggak mau hanya mulut, buktiin sekarang. Terus yang masuk ke tangan ini apa dari bacaan ini? Akhirnya kan berpikir, apakah itu malaikat? Malaikat kan hanya patuh pada perintah Allah. Apakah itu setan? Setan hanya menggoda nafsu kita. Kita nggak akan bisa lihat. Apa coba? Pasti jin. Lah kenapa jin itu bisa masuk ke titik kita niat? Ya karena niat kita, bukan karena Allah Ta'ala. Itulah jin itu masuk. Padahal bacaannya dari Quran. Sudah benar. Ustaz kayak mau kaya itu termasuk kan? Bagian ini supaya kaya, supaya bisa dapat rezeki itu. Baca ini biar dapat jodoh. Nah, itu yang Di wirid kan kadang orang gitu. Baca wirid ini set Al-Fatihah sekian biar dapat jodoh misalnya. Pertanyaannya udah dibacain apa belum? Belum. Makanya dapat damai. Janganlah, salah. Karena itu justru akan menimbulkan kemadharatan buat kita. Pasti. Karena banyak yang di acara siraman kolbu ini, itu banyak. Dia punya ilmu kebal, dia bacain ayat Quran, dibaca, diwirid terus-terusan, kebal. Tapi jin yang ada di dalam. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Kalau itu yang dicari duniawi, yang masuk pasti
Jin. Makanya Allah mengajak kita untuk bersumpah. Kul, suruh kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kuncinya. Kalau seseorang memberikan cerita bahwa acara itu musyrik, enggak apa-apa, saya malah senang. Kenapa saya senang? Dalam hadis Nabi diceritakan kalau dia mengatakan fitnah kepada saya, padahal saya jelas, dalilnya jelas, dia memfitnah saya, berarti dia siap menerima dosa saya, dia terima. Dan kalau dosa saya habis, pahalanya dia ditransfer oleh Allah Ta'ala nanti ke saya. Kalau saya difitnah mah cengar-cengir. Yang mitnah itu siapa? Semakin yang mitnah itu hebat, semakin saya cengar-cengir. Karena kebaikannya dia bisa. Nah itu hadisnya sahih. Makanya kalau ada orang ini ketawa aja, senyum-senyum aja saya. Kan dia tidak tahu. Contoh kalau orang sakit, dalilnya ada, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Ya jelas, orang kena musibah itu disebabkan dari dosa. Paham? Kemudian kalau ada sihir, gimana cara menyelesaikan sihir? Kita tidak tahu dalam Quran menyelesaikan sihir itu, kita tidak tahu. Nggak ada tuntunan jelasnya. Sebenarnya dijelaskan tapi tersirat. Bahwa berdoa itu boleh. Berdoa para nabi beda-beda. Nggak sama satu dengan yang lainnya. Berarti doa itu boleh asal baik dan kepada Allah. Jelas. Doa itu asal kepada Allah boleh. Kan gitu. Nah sekarang ada sihir. Ada sihir di badannya Mbak Sesa. Saya cari sihir untuk mengeluarkan gimana? Nggak ada mengeluarkan. Yang ada berlindung dari sihir. Nah kalau berlindung dari sihir berarti sihir itu belum masuk. Kan harus begitu. Al-Quran itu kan petunjuk. Kalau berlindung dari tukang sihir, tenung dan sebagainya, itu berarti sihir belum masuk. Boleh dibaca. Al-Falaq Anas boleh. Saya penjagaan, itu penjagaan boleh. Tetapi apakah Allah menjaga terus-terusan? Belum tentu saja. Oh, belum tentu. Nah, itu tidak pernah dibahas. Kenapa belum tentu? Itu kan Allah pasti. Nggak ada di mana pastinya di situ. Itu memohon kok. Itu memohon. Bukan kepastian Allah. Yang harus kita selesaikan bahwa Al-Quran itu petunjuk di situ. Nah, kalau namanya orang yang sering baca, kemudian orang yang ngobatin, kemudian itu baca itu, dia berhari-hari, orang tersebut masih nggak sembuh, gimana coba? Udah dibacain ayat Quran nggak sembuh-sembuh, gimana coba? Lah kalau mamanya ada yang tanya, loh berarti ayat Quran kalah dong dengan jin. Nah gimana? Marah nanti. Pakailah otak kalau saya. Iya, ayat Quran itu petunjuk. Hudalin nas, hudalil muttaqin. Jelas petunjuk berarti kita harus belajar. Gelas itu alat untuk tempat minum, bukan dikremus-kremus begitu, kan begitu petunjuknya ya. Nah inilah makanya saya yang begitu-begitu menyengir, karena semakin fitnah itu muncul, semakin banyak sekali. Ya, assalamualaikum. Mana ontanya? Alhamdulillah. Jadi seperti itu, jangan kita itu coba kalau ada sihir itu saya kalau boleh ngasih tahu di sini, sihir itu ada orang yang menyihir dukun. Dukun itu biasanya pakai boneka atau pakai foto. Ada yang dibaca-bacain, berarti mantra yang ditiup. Ada yang foto itu dikasih darah. Darahnya sebelum ditetesin aja dimantrain, ditaruh. Sudah kasih darah ditusuk. Kemudian ada yang pakai boneka, ada yang tusuk di ulu hati, ada yang di kepala. Yang pakai pelet ya nggak tahu, dia bisa aja pakai alat di mana fotonya Mbak Sesi sama fotonya laki-laki ditumpuk dengan alat tertentu. Alat tertentu itu ya alat-alat azimat menurut mereka. Nah ini kan ada cara. Kalau kita itu mau nih loh, kita mau nuangkan ini di piring, kan harus kita buka tutupnya. Kalau kita nggak buka tutupnya mau gini nggak bisa. Betul kan? Saya anggap santet itu ada di dalam ini. Gimana cara kita ngeluarin? Ya tutupnya dibuka.
Paham ya? Tutup itu yang mana? Ya ada dukun, ya alat sihirnya, dia ada alat tusuknya, dia ada kerisnya, kemudian dia ngelempar boneka yang umpamanya ada pocong ditaruh di rumahnya, di atas gentengnya, di selembit. Itu kan alat mereka. Kemudian yang kena umpamanya Mbak Sesi umpamanya. Lah kan orang nggak tahu kalau dibaca-bacain, lah alat itu masih, sana masih, ya tetap aja masih. Makanya yang begitu nggak akan pernah bisa sembuh. Pakai otak. Harus dihancurin. Jadi itu harus dihancurin. Nah, siapa yang hancurin? Saya nggak punya alatnya. Orang dukun, termasuk alat benda di dunia ini yang punya siapa? Kan Allah. Lah kan saya doa, ya Allah, aku mohon padamu hancurin benda-bendanya. Terserah Allah mau hancurinnya gimana. Masa berdoa syirik? Masa berdoa syirik? Kan doanya aja jelas kepada Allah Ta'ala. Ya. Ini aja paling mudah yang Mbak Sesi rasain tadi gimana? Ada rasa begitu nggak kan justru mendekatkan sama Allah? Iya. Kan? Lah iya, maksudnya kan harus jelas kan, tatanan itu harus begitu. Begini maksud saya, kalau mamanya kita mau dari MNC, Mbak Sesi mau pulang, kan lewat mana sih? Kan cara kan ada lewat pintu, kan gitu pintu. Itu sama-sama kaca. Mbak Sesi nabrak kacanya juga nggak bisa kan gitu. Jadi kalau memang benar-benar itu ada dalam Quran untuk menghancurkan, doa itu untuk menghancurkan sihir, saya baca pasti doa itu. Tuh. Saya akan baca doa itu, gitu loh. Lah kalau di dalam Quran nggak ada ya saya doa aja biasa. Kalau umpamanya di situ ada keris umpamanya, lah kan umpamanya di Arab nggak ada keris, lah kan pasti nggak ada keris itu. Paham ya? Jadi ya saya doa, ya Allah hancurkan alat-alat sihirnya, peralatan sihirnya, mantra-mantranya. Mantra itu ya ini yang jin yang nempel pada alat sihir yang ditujukan. Ini kepada Mbak Sesi ya tujukan kepada Mbak Sesi. Lah gimana sihirnya? Kan orang nggak mikir di situ. Padahal saya jelasin, loh doa itu boleh. Seperti itu. Nah inilah makanya kalau ada banyak orang seperti itu nggak apa-apa. Orang itu nanti taunya dia ada di akhirat. Kenapa saya nggak pernah mengklarifikasi? Nggak perlu. Biar mereka yang bertanggung jawab sendiri ya. Biar mereka bertanggung jawab dan amal saya juga diperbanyak sama Allah Ta'ala. Jadi pahala mereka dikasih sama-sama kan ya saya santai. Jadi ATM Ustaz. Jadi ATM Nanti ya. di akhirat Karena tarik. Nah, karena ini dia sebarkan itu Iya. mau melewat pengajian kek, Iya. mau lewat YouTube kek, itu kan dosa jariah. Kenapa? Karena mereka nggak tanya sama saya. Kenapa sih Ustaz kok doanya itu kan nggak tanya? Kan nggak pernah tanya. Lah kalau tanya saya jawab. Ini begitu. Jadi inilah yang harus kita ketahui bahwasanya kenapa saya nggak pernah respon. Siap. Kenapa saya nggak pernah ini membiarkan aja. Karena gimana pun juga orang kan pengen masuk surga. Betul. Nah ini mumpung ada kesempatan nih. Dosa saya mau dihabisin sama dia, saya mau Alhamdulillah kan saya mah begitu. Oke guys, alhamdulillah. Pagi ini keren banget karena bahasanya juga sangat detail ya mengenai beberapa hal tentang perjalanan hidup. Mudah-mudahan kita tidak prasangka sama orang ya. Dan sesi berikutnya insya Allah akan berlanjut ya, tapi nggak sekarang. Insya Allah. Mudah-mudahan panjang umur besok. Amin. Atau ke depan harinya. Amin ya Allah. Amin, Ya, ya Rabbal oke, sampai jumpa lagi. Kata terakhir, Ustaz, Jangan lupa subscribe, kemudian like dan lonceng gitu. Bukan berarti Ustadz minta di subscribe, enggak, silahkan. Tapi kan lebih bagus begitu. Kalau ada sesuatu yang baik, bilanglah baik, kan gitu. Sesuatu yang mengajak kita itu untuk dekat pada Allah, bilanglah, kan gitu. Oke guys, jangan lupa ya, tetap berada di ruang Ustadz Danu. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu ayatnya. Jika diperdengarkan ayat Quran, dengarkan, perhatikan agar kamu mendapat pahala. Ayat ini harus diterjemahkan. Berarti yang orang baca Quran itu niatnya harus lillahi ta'ala dulu. Yang kita mendengarkan juga lillahi ta'ala. Agar dapat rahmat. Kalau tidak lillahi ta'ala, Ya nggak dapet. Itu sebenarnya ada di situ.
Ini mogok. Itu kuncinya Ustaz. Semuanya itu harus lillahi ta'ala. Nah itu diterabas. Jadi niatnya untuk ngobatin lah. Ya kan udah bukan lillahi ta'ala. Walaupun dia bilang bismillah itu Ya walaupun bismillah. Istilahnya selingkuhi. Selingkuh ya. Iya. Walaupun Tapi bisa bismillah. Ustaz, pada akhirnya misalnya orang yang mendoakan itu gitu ya, dengan bacaan-bacaannya menyembuhkan bisa. Nggak bisa. Karena niatnya itu yang memang Sekarang gini, monggo Ustaz. Sekarang gini nih, kita berpikir, Ustaz sakit demam, ya minumnya obat sakit kepala, kira-kira bisa nggak? nggak bisa. Memang Al-Quran itu penyembuh, Ya syifa. syifa. Pernahkah atau adakah pendakwah seperti kita yang menerjemahkan syifa dari Quran itu yang mana? Sifat dari Quran itu selalu ayatnya. Kalau saya menerjemahkan sifat Quran itu adalah mengamalkannya. Ayatnya dari Quran itu petunjuknya. Paham ya? Jadi kalau kata Mas Bobi mau nyolokin kulkas, membuka kulkas, ngisi air, itu kan ada buku panduan. Nah di buku panduan itu cara menghidupkan kulkas. Masa kita baca terus kulkasnya hidup? Nggak bisa. Paham ya? Baca dan praktiknya. Nah itu ya, Quran gitu nggak kira-kira? Kurang lebihnya, walaupun nggak sama, kurang lebihnya begitu nggak? Harusnya begitu. Disuruh apa? Jangan marah. Betul. Itu sifat. Doakan kesalahannya. Itu sifat. Rendah hati. Itu sifat. Jangan suuzon. Itu sifat. Jangan mencari kesalahan orang lain. Itu sifat. Kerjakan sholat. Itu sifat. Puasa. Itu sifat. Hargai saudaramu. Itu sifat. Intinya kan bukan dibacain, tapi kerjakan. Amalkan. Itu sifatnya. Kalau kita sudah mengamalkan, jadilah itu amal soleh. Amal soleh ini berhubungan dengan doa orang tersebut. Doa, makanya tetap ada doa. Wa yastajibul ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, ini doa ini harus kita ketahui. Dan Allah akan mengabulkan doa orang yang beriman. Iman itu kuat kepada Allah Ta'ala. Dan mengerjakan amal soleh. Amal soleh tentunya dari mana? Dari Quran dan Sunnah. Kan jelas sudah. Dari mana sifatnya? Kalau udah tahu sekarang. Dari mana? Bacaan Quran aja. Ini nggak bisa, bacaan Quran itu petunjuk. Jadi bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Bukan, itu petunjuk. Jadi kalau mobil itu belum pernah naik mobil itu, caranya gimana? Pencet kuncinya biar kebuka. Locknya, ada handle di pintu, buka pintunya. Duduk, starter mobilnya. Ini prosnel, kan begitu. Jadi kalau menjadikan mobil itu bisa jalan, kalau ingin menjadikan Al-Quran itu sifat, kan begitu nih. Ketahui dulu petunjuknya. Kerjakan. Amalkan, kerjakan nih. Baru jalan. Baru itu Allah mengabulkan. Ngerti nggak? Itu sifatnya di situ. Kalau madu lah itu sifat yang wujudnya benda. Jelas lah. Madu yang mana? Madu lebah, bukan madu untuk istri, kan gitu. Mas Bro. Madu yang madu. Itu di madu. Ini maunya madu untuk Mbak Kia. Iya sih. Saya beli. Saya ada rencana nih. Kayaknya ada ini nih. Beliin madu botol. Makanya dalam Al-Quran itu kan Ustaz, kalau ada kalimat iman, pasti selanjutnya kalimat amal soleh. Lah iya. Makanya saya lupa pakai peci. Beli. Biar kelihatan mana Ustaz mana Ustaz.
Aduh. Saya mukanya biar kelihatan. Jadi itu maksudnya. Jadi pada waktu kata-kata Al-Quran itu sifat itu belum jarang yang tahu. Sifat itu adalah iman dan amal soleh yang berhubungan dengan doa. Doa itu apa yang kita mohonkan kepada Allah? Untuk apa? Untuk sehari-hari. Doa itu yang untuk sehari-hari. Mau makan, doa untuk makan. Mau berjalan, doa untuk melakukan safar. Mau bekerja, berdoa untuk bekerja, kan begitu. Kayaknya gitu ya, kayaknya ya. Mudah-mudahan benar ya. Mudah-mudahan benar ya. Amin. Amin. Tapi kayaknya gitu juga ya. Insya Allah. Jadi artinya Al-Quran akan berbuah syifa ketika isinya kita amalkan dalam kehidupan. Awalnya harus seperti itu. Karena kalau kita bersosialisasi, orang yang membutuhkan bantuan syifa dari Quran itu harus diterangkan kepada orang yang membutuhkan. Contoh orang sakit, kita terangkan kepada beliau-beliau nih, sakit itu di dalam Quran diceritakan karena buah tanganmu sendiri. Nah, kalau buah tangan berarti itu dari kesalahan dan dosa. Itu sifat manusia berbuat salah dan dosa. Jangan orang muslim nggak mau ngakuin salahnya. Itu muslim yang sombong sekali. Manusia itu kita anak cucu Adam pasti dosa. Kenapa nggak mau ngakuin itu salah? Kok kayaknya dia malaikat yang nggak pernah dosa? Dia sering istighfar. Kan gitu. Nah inilah sebenarnya di Sinaman Kolbu ini kita itu menerangkan. Ada banyak kekeliruan persepsi sebenarnya. Jadi sudah diterangkan oleh Allah kalau istilahnya musibah yang kau terima itu ya atas izinku itu ya dari perbuatanmu sendiri. Nah kalau sudah Allah bilang begitu karena itu ayat Quran ya kan harus diterima. Masa kita itu cari yang enaknya untuk kita aja? Ya sudah kalau ayat itu dibunyikan ya kita orang Islam ya harus mengikuti. Samina wa ata'na. Itu kunci dari iman. Lah kalau dikasih tahu itu dari kesalahanmu sendiri, kata siapa? Apalagi yang ngomong ustaz. Yang ngomong katanya memang ustaz top. Lah kok kata siapa? Lah ayat yang begitu itu banyak. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Wa ma asabaka min syai'atin fa min nafsik. Itu juga sama. Apa saja musibah yang kau terima dari kesalahanmu sendiri jelas. Itu kan banyak ayat-ayat begitu. Kenapa kita tidak sami'na wa ata'na? Malah saudara kita, walaupun tidak banyak ya ada, malah ngomong kata siapa? Malah saya yang malu dengar dia siapa sih? Kalau dia orang yang tidak pernah pegang Quran boleh lah ya. Ngerti maksud saya? Nah kalau dia itu katanya hafal Quran kan malu lah begitu. Sampai kata siapa begitu? Kata siapa itu malu saya dengerin. Saya malah nggak jawab. Yang begitu malah nggak jawab. Ya carilah sendiri. Kamu belum bisa menghargai saudaramu dan kamu nggak tahu bahwa ini ucapan ini dari Quran. Kalau saya kasih tahu ntar malu. Begitu. Nah ini jangan bilang kata siapa. Loh itu Quran Allah yang berkata. Lah kok kata siapa kesannya kok saya yang menggurui dia? Enggak, ini Quran. Tul, Quran ini tul. Kan gitu maksudnya ini ayat Quran. Makanya itu akan menjadi sifat. Makanya kalau di Sinaman Kolbu kalau saya sakit back pain. Back pain sih yang ngomong. Sakit pinggang, low back pain. Ya, back pain itu punggung. Low back pain punggung bagian bawah. Iya, sakit. Nah, itu karena sering menyimpan marah. Wah, ngarang orang itu. Loh, kalau kamu bilang ngarang, yuk ketemu sama saya, diskusi. Kan gitu. Kenapa saya ngajak diskusi? Emang kamu tahu, kalau kamu bisa bilang ngarang, kamu berarti punya disertasimu sendiri. Betul kan? Iya.
Punya analisa sendiri. Punya analisa sendiri. Yuk diskusi. Apa kira-kira? Apa kira-kira dari kamu? Kan gitu. Ya saya mencoba untuk bijak dikit lah. Yuk diskusi. Menurutmu yang low back pain itu apa? Menurutmu kanker itu dari mana? Menurutmu batuk itu dari mana? Sakit gusi itu adalah kalau memang ada sesuatu yang garis ini itu berhubungan sama dekat dengan mata, itu melihat sesuatu dipikirin nggak cocok, jengkel, marah, langsung ke gigi. Itu siapa Mas Bobi? Saya. Nah ini memang tipenya Mas Bobi dulu begitu. Melihat nggak cocok langsung nggak ngomong dulu, dulu udah. Nah, itu tipe. Nah, ini bener. Nah, ini kalau betul nggak Mas Bobi gitu? Kalau nggak cocok langsung. Iya. Oh, kan disertasi saya harus seperti itu. Bener. Nah, dicocokkan sama beliau. Iya, saya begitu. Nah, kalau ada orang mana sakit gigi dari akhlak? Sini lah, duduk sini lah. Jangan begitu. Kalau kamu keluar di YouTube, kamu malu nanti. Kan gitu ya. Duduk, yuk kita diskusi. Kan enak. Kamu punya disertasi yang mana? Ya. Disertasi saya itu di otak saya ini udah tertulis, makanya saya tidak menulis di buku, salah satunya itu di otak. Jadi kamu nggak bisa nyontek. Kok bisa begitu? Lah saya kan neliti sejak dulu. Meneliti. Nggak cuma masalah penyakit, ya termasuk dikit-dikit ayat Quran lah, dikit-dikit, karena kan sudah ada yang meneliti, sudah lebih hebat menurut saya. Yang meneliti dikit-dikit aja, Ustaz. Dikait-kaitkan ke sini. Ya memang berkaitan. Itu kata-kata itu Pak. Al-Quran itu berkaitan, bukan dikaitkan. Memang berkaitan. Makanya saya bilang berkaitan itu yang tepat. Karena ayat Quran itu akan saling terkait atau berkaitan. Tapi Ustadz kayaknya memang harus dibuat sih, kayak apa namanya, sakit ini karena akhlak ini, sakit ini karena akhlak ini. Sebenarnya di sini. Sebenarnya bisa juga, cuma orang itu kalau sudah sombong Ustaz, nggak bisa terima dia. Dan dia nanti kalau dia tidak bisa terima analisa saya dari ayat Quran, ngerti sendiri. Dia nggak apa-apa sama Allah. Allah yang menganggap loh, bukan saya. Apa kalau nggak terima dengan ayat Quran? Apa sih Ustaz namanya? Apa sih Pak? Ada suara tadi. Apa suaranya? Kan itu, dan kita harus menjelaskan. Jangan kita Muslim itu kalau ada ayat Quran dibunyikan, dengarkan dan terima agar mendapat rahmat. Ini kan gitu. Gini, rahmat. Kalau rahmat ini nggak maunya. Itu intinya. Jadi sifat maksud Allah yang ditulis dalam Quran itu bukan Al-Quran terus digituin, dibacain langsung menjadi sifat. Ada yang dibakar, masukin air, diminum. Oh ada tuh kayaknya tuh. Kata orang ya. Itu pasien. Pasien saya gitu. Jadi itu salah satu yang harus kita ketahui dan harus kita pahami. Sifat menurut Quran itu dibaca, dipahami, kerjakan. Nah sifat itu adalah grade berikutnya. Grade berikutnya. Contoh. Kenapa kalau di siraman kolbu, kalau low back pain tadi itu analisanya adalah marah yang disimpan di dalam keluarga. Itu dulu nih, grade pertama itu. Grade kedua pertanyaan, umur berapa? Umur saya 40 tahun. Umur. Penelitian saya kalau sakit di bawah umur 45 itu biasanya urusannya ada dengan orang tua. Nah, saya coba tanya, kamu sering menyimpan marah dengan orang tuamu jika orang tuamu nggak cocok dengan pendapatmu? Dia jawab, iya Ustaz, kan ketemu sudah. Saya cuma tanya, bapak atau ibu? Ibu berarti benar, kalau dia udah bisa memilih, dia berarti benar. Kalau dia bilang, siapa ya? Kayaknya dua-duanya, berarti dua-duanya dia. Tapi kalau sudah jelas milihnya ibu, itu berarti dia ngakuin iya memang. Dan kamu marahnya diem karena kamu mencoba menghargai ibu. Iya Ustaz. Nah, kan ada yang dikerjakan. Dia menghormati ibu karena nggak mau marah, tapi marahnya disimpan. Tetap salah sama Allah Ta'ala. Marah yang kamu simpen itu tetap namanya marah.
Sama seperti uang 100 ribuan, di luar ini tampak 100 ribu, dimasukkan saku, namanya juga 100 ribu. Jadi menyimpan marah itu bukan marah terus diem, bukan. Menyimpan marah itu tahu ada persoalan, itu ujian saya nggak boleh marah, tenang. Nah, itu yang mengendalikan marah. Itu salah satunya. Jadi itu yang harus kita ketahui. Ya makanya kan Al-Quran itu bukan hanya sekedar kiroah ya, tapi harus naik level tilawah. Iya, benar. Kalau kiroah itu kan hanya sekedar membaca. Membaca aja. Tapi kalau tilawah, membaca, memahami, mengamalkan. Baru mengamalkan. Saya paham. Nah, kalau sudah mengamalkan nanti sifat itu di Oh, atasnya. Masya Allah. Siapapun orang kalau sudah mulai mengamalkan, sifat itu akan bergelayut di dia. Allah. Mengikuti ini. Siapapun orangnya. Mengikuti dia mau kemana nih. Makanya kalau orang itu, orang bilang, Ustaz tolong doain saya, mudah-mudahan saya kelahiran anak saya ini digampangkan oleh Allah Ta'ala. Dia hanya cuma bilang amin, selesai. Amin. Coba bilang amin aja, selesai. Nah, aminnya ini karena dia mengamalkan iman dan amal solehnya kuat, aminnya itulah yang dijabah oleh Allah Ta'ala. Ustaz tolong, saya punya utang, saya ingin bayar tapi bingung dari mana cara bayarnya. Mudah-mudahan dia sendiri mudah-mudahan Allah memudahkan saya agar saya bisa membayar utang dengan cepat ya Ustaz. Nah, ini kata-kata bagus kata-katanya nih. Kitanya cuma tinggal amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Cukup itu sifat nantinya, biar Allah yang mengatur. Nah, pada saat dia sudah bayar utangnya dalam waktu cepat, nah inilah ujian dari orang yang berhutang. Bisa membayar utang, ngomong, saya cuma diaminin sama Ustadz itu, utang saya lunas. Lah itu nggak boleh. Nggak boleh itu. Itu mulai ada ujub riaknya muncul. Nah, yang ngomong bener, alhamdulillah atas doa Ustadz tinggal ngaminin utang saya dilunaskan oleh Allah Ta'ala. Nah, itulah yang cakep. Itu jarang sekali yang begitu. Berarti Ustadz, PR kita tuh banyak banget ya. Banyak sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Ta'ala. Iya, kita kalau lihat ayat Quran kan mungkin baru sekedar membacanya. Iya. Belum memahaminya, apalagi mohon maaf mengamalkannya. Belum. Jadi kalau kita ini namanya mengamalkan itu dibaca berulang-ulang, itu dikatakan sudah mengamalkan. Padahal kalau saya itu namanya baca berulang-ulang. Belum mengamalkan. Kalau kamu bilang mengamalkan, oke, saya terima. Tapi mengamalkan pembacaan yang berulang-ulang, gitu. Tetap saya begitu. Karena mengamalkan kamu dengan mengamalkan Allah itu beda. Sama seperti soleh. Soleh kita ngomong soleh terhadap seseorang, sama soleh maksudnya Allah Ta'ala, itu beda. Tapi berarti Ustadz, walaupun kita belum bisa maksimal mengamalkan, tetap kita harus tetap baca. Oh, tetap baca, tetap belajar memahami. Belajar. Karena dari titik kita membaca Quran, menyenangi Quran, menyandarkan kita pada Allah Ta'ala, berusaha untuk lillahi ta'ala, rahmat demi rahmat itulah yang diturunkan. Dari rahmat itu mulai kepahaman Quran itu diberikan. Mulai kalau sudah diberikan, disitulah mulai faham maksudnya Allah. Makanya salah satunya sifat itu yang dari mana? Itulah yang kita harus tahu. Kepahaman demi kepahaman itu harus kita cari. Bukan nyari karena pendidikan. Bukan. Yang dicari oleh Allah Ta'ala itu iman dan amal soleh. Memang pendidikan itu dibutuhkan. Paham ya? Saya tidak merendahkan. Enggak, tetap dibutuhkan. Punya guru-guru yang hebat, dibutuhkan. Tapi pemahaman yang benar-benar faham atas izin Allah ini yang susah. Sama seperti kita mengartikan soleh. Kalau kita lihat orang yang solehnya tertib, soleh sudah. Betul ya? Orang yang dakwah soleh sudah. Padahal kalau kita sehari aja bersama orang yang seperti itu, kita anggap itu ketahuan kok ini belum. Ada loh teman saya Ustaz, tenang, senyum, kelihatan cool. Itu nggak kelihatan emosi, tapi pada waktu baca
sosmed itu jengkel artinya ada Ustaz. Iya serius nih. Iya serius ya. Iya serius ya. Saya kali. Belum. Saya juga gitu. Jadi Apalagi kita. Saya gigi kalau saya ngomong. Jadi guys, di sini tuh kita itu kayak keluarga. Ini namanya nggak ada jarak ya, nggak tertib amat, nggak ada jarak, tidak kayak kakak adik seperti itu guys. kalau ini ayah anak. Pokoknya di mana lagi kita merasa nyaman mengakui kesalahan. Iya, jadi di sini Mana lagi, coba? mengakui salah itu nyaman, enak, bisa ketawa sendiri. Iya kan? Benar. Ya, mudah-mudahan kan abis itu kan ya Allah yang punya kuasa untuk menghilangkan. Dapat pelajaran lagi. Iya, banyak. Jadi ya, di sini tempat nyaman untuk mengakui kesalahan. Biasanya kan malu. Mengakui kesalahan. Kalau kita mah enggak, manusia itu tempatnya salah, udah Allah tulis di dalam Quran, ngapain sombong, merasa nggak salah, nggak usah, ya ketawa aja. Iya, emang saya begitu lah. Itu mah malaikatnya. Inilah yang dicari oleh Allah Taala itu. Dia mau dengan lapang dada mengakui, ya saya salah, gitu loh. Nggak usah kamu tutupi, tetap kelihatan nanti. Marah ya. Iya. Gitu. Jadi pemirsa, silahkan dekati Al-Quran ya. Iya, Jika betul. ingin dimuliakan Allah, Iya, maka amin. dekati Al-Quran. Baca, pahami, dan amalkan. Itu Ustaz ya. Insya Allah itu. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi syifa petunjuk dalam kehidupan kita. Cakep, insya Allah itu seperti itu. Syifa itu setelah kita baca, kita pahami, kita amalkan, grade-nya syifa itu mulai di atasnya itu. Allah. Apapun bentuk sifanya itu di situ. Entah doanya dikabulkan, entah ini, nah itu sifanya. Insya Allah seperti itu. Itu guys. Walaupun itu susah sekali, pontang-panting khusyuk. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Mudah-mudahan manfaat guys. Kita ngobrol santai sampai Ustaz Hilman ini belum menyendok nasi, tidak apa-apa. Mudah-mudahan manfaat bisa menjadi anteng ademnya hati dan juga senyum-senyum karena memang kita itu semuanya kayak saudara. Terima kasih. Wassalamualaikum.